Jumpa lagi di Kapten Anime. Terungkapnya wujud baru Luffy setelah kerasukan jiwa dari Joy Boy. Apa kabar nakama Kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Menurut informasi yang sudah banyak beredar dan juga dari kata-kata mutiara yang tertulis di akhir chapter yang lalu, bahwa untuk minggu ini manga One Piece tidak rilis dan baru akan rilis kembali pada minggu mendatang. Mudah-mudahan teman-teman Opler semua bisa menahan gairahnya untuk mengetahui seperti apa kelanjutan dari manga One Piece chapter berikutnya. Pada chapter berikutnya akan menjadi sebuah chapter yang dapat membuat kita semua terkaget-kaget. Pasalnya, setelah kita mengetahui kembalinya sang legenda Joy Boy pada chapter sebelumnya, maka di chapter 1044 kali ini kita akan melihat kebangkitan sang Joy Boy pada diri Luffy. Dan juga kita bisa melihat seperti apa wujud baru Luffy setelah dirasuki oleh jiwa Joy Boy. Nah, untuk itu mari semua kumpul yang rapi, pegang ucok masing-masing dengan erat supaya enggak meronta-ronta, karena Abang Kapten akan sedikit mengencrit-encritkan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1044 yang akan rilis pada minggu depan. Naikkan sleting kalian dan ayo kita berlayar. Dalam manga One Piece chapter 1044 mendatang, kita masih akan melihat situasi terkini di Pulau Onigashima. Yang lebih tepatnya, situasi di dalam kastil. Di sana akan diperlihatkan sosok Marco the Puyu yang sedang bersama Kid dan Lau. Pak Mantri ini alias Marco terlihat sedang sibuk mengobati luka-luka Kid dan juga Lau. Dengan mengencritkan api biru miliknya, Marco the Puyu mencoba menyembuhkan dua supernova tersebut. Walaupun proses penyembuhan yang diberikan Marco bisa dibilang hanya sementara, namun penyembuhan tersebut mampu mengembalikan tenaga Kid dan Lau, sehingga mereka berdua mampu untuk menghadapi Kaido. Dengan sisa tenaga dan kekuatan yang dimiliki Kid dan juga Lau, mereka berdua akan berusaha sekuat tenaga menahan amukan Kaido tersebut, sambil menunggu keajaiban datang. Dan keajaiban itu tentunya adalah kemunculan Luffy untuk kembali melawan Kaido. Kemudian cerita akan berpindah ke suatu tempat yang jauh, yaitu ke tanah suci Marijoa, tepatnya di dalam kastil Pangea. Di sana kita bisa melihat sedang ada sebuah pertemuan antara Uwa-Uwa Gorose dengan Fleet Admiral Sakazuki alias Akainu. Sepertinya ada sebuah pembicaraan yang sangat penting antara Uwa-Uwa Gorose ini dengan Fleet Admiral Akainu. Mereka kelihatannya sedang membicarakan suatu konflik dan juga masa depan di negeri Wano. Jika pembicaraan mereka sudah menyangkut dengan negeri Wano dan masalah ini juga sudah melibatkan angkatan laut, maka tidak lama lagi dipastikan akan ada sebuah bencana yang sangat besar akan terjadi pada negeri Wano. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh agen CP0 yang menyamar sebagai Indomie Telur alias Intel di negeri Wano, maka Gorose merasa pemerintah dunia perlu mengambil keuntungan dari perang yang saat ini sedang berlangsung di negeri Wano. Keuntungan seperti apakah yang ingin diambil oleh pemerintah dunia sehingga sampai-sampai melibatkan angkatan laut untuk ikut ambil peran dalam rencana mereka? Saat ini beberapa armada perang pemerintah dunia sedang berada di perairan Wano dan sebentar lagi akan berlabuh di sana. Tapi itu pun kalau enggak langsung ditempeleng sama Junisa. Namun Gorose beranggapan bahwa armada tersebut masih belum cukup apabila mereka ingin mengambil alih negeri Wano secara paksa. Maka dari itu, untuk melancarkan tujuan mereka tersebut, para Uwa-Uwa Gorose ini pun sengaja memanggil Akainu dan membutuhkan tambahan kekuatan dari angkatan laut. Gorosei pun langsung meminta Akainu untuk segera mengirimkan armada perang angkatan laut agar menuju ke negeri Wano sekarang juga. Gorosei juga mengatakan bahwa armada perang angkatan laut tersebut haruslah dikomandoi oleh satu admiral. Dan sepertinya armada angkatan laut tersebut akan dipimpin oleh Admiral Barsalino alias Kizaru.
Karena untuk bagian penyerbuan, si bodat kuning inilah yang menjadi ahlinya. Selain itu, para Uak-Uak Gorose juga ingin mengutus pasukan SSG untuk juga ikut serta dalam meramaikan peperangan di negeri Wano. Pasukan SSG adalah merupakan unit baru milik pemerintah dunia yang didasari oleh kekuatan sains ciptaan dari Dr. Vegapunk. Pasukan SSG ini juga merupakan suatu kebanggaan yang seringkali disebut oleh Admiral Fujitora yang katanya kekuatan pasukan SSG ini dapat menggantikan posisi dari para Shichibukai. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan ini, para Gorose pun ingin melihat langsung seberapa hebat kekuatan pasukan SSG ini di medan perang. Meskipun awalnya si kampret Akainu ini bersikeras tidak ingin ikut campur dengan segala apapun yang terjadi di negeri Wano, namun akhirnya Akainu pun terpaksa mengikuti perintah dari Gorose untuk ikut ambil bagian dalam pertempuran di negeri Wano. Kemudian cerita berpindah dan akan kembali ke Pulau Onigashima. Di sana terlihat ada si Momono Mesum yang masih mengerahkan seluruh tenaganya menarik Pulau Onigashima menjauh dari ibu kota bunga. Momo pun juga terlihat masih terus berkomunikasi dengan Zunisa terkait tentang sang legenda Joy Boy. Zunisa memberitahu Momo tentang apa yang dia dengar tentang suara genderang pembebasan. Gajah raksasa itu memberitahu Momo bahwa suara itu adalah tanda kedatangan Joy Boy. Dia lalu menyuruh Momo untuk lebih berkonsentrasi lagi agar dapat mendengar suara genderang kebebasan itu. Dan pada akhirnya, Momo pun berhasil mendengar suara genderang pembebasan tersebut. Sebuah hal yang mengejutkan pun terjadi. Suara genderang pembebasan yang didengar Momo itu ternyata berasal dari Luffy yang telah berubah menjadi Joy Boy. Kemudian, ada suatu keanehan yang terjadi pada tubuh Luffy. Luffy diperlihatkan telah berubah menjadi sosok Joy Boy dengan wujud awak kening buah iblis Gomu-Gomu miliknya. Perubahan wujud baru Luffy ini pun membuat semua orang yang melihatnya menjadi terkejut. Kaido yang melihat wujud baru dari Luffy itu pun sontak menjadi kaget. Kaido bahkan berkata bahwa Luffy ternyata benar-benar merupakan Joy Boy seperti yang selama ini dia kira. Meskipun Kaido tidak pernah bertemu langsung dengan Joy Boy, namun Kaido sudah banyak mengetahui tentang ciri-ciri dari Joy Boy tersebut. Pengetahuan Kaido tentang Joy Boy ini dia dapat dari cerita mantan kaptennya, yaitu Rocks di Sebek. Rocks di Sebek merupakan karakter yang memiliki cita-cita menjadi raja dunia. Dan dia juga memiliki banyak pengetahuan tentang abad kekosongan serta tentang Joy Boy sendiri. Dengan demikian, Kaido pun terlihat semakin bersemangat dengan bangkitnya Luffy. Apalagi Luffy sudah berubah wujud menjadi Joy Boy. Sehingga dengan ini akan menandakan terjadinya sebuah babak akhir untuk pertarungan antara Luffy dan Kaido. Nah, itulah tadi sedikit entrit-entritan bocoran dan juga prediksi untuk Manga One Piece chapter 1044 yang pastinya akan membuat teman-teman populer jadi semakin penasaran. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.